Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam muatan pelajaran PPKN. Nah, sebelumnya Ibu Guru mau bertanya, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Baik, jika belum mengetahui, silakan anak-anak simak video ini sampai habis ya. Apa itu hak? Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa sebenarnya itu hak? Ya, pengertian hak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak sebagai warga negara Indonesia. Kira-kira apa saja hak kita sebagai warga negara Indonesia? Yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak ini terdapat dalam pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak atas kelangsungan hidup. Nah, ini termuat dalam pasal 28B, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan umum. Nah, ini terdapat dalam pasal 28D ayat 1. Yang keempat, hak untuk mengembangkan dan memajukan diri. Terdapat dalam pasal 28C ayat 1 dan ayat 2. Pasal 28C ayat 1 berbunyi, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang kelima, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Termuat dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keenam, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang ketujuh, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedelapan, setiap warga negara
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang kesembilan, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Adapun isi konvensi hak-hak anak yaitu yang pertama, hak kelangsungan hidup yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Yang kedua, hak perlindungan yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat, hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak-hak siswa. Selain sebagai warga negara, anak-anak juga sebagai siswa memiliki hak yang harus anak-anak miliki. Nah, hak-hak siswa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Apa saja hak-haknya? Mari kita simak. Yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, mendapatkan pelayanan khusus apabila menyandang cacat. Nah, tadi kita membahas hak, di mana hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, harus kita peroleh. Sekarang kewajiban. Kira-kira apa itu kewajiban? Kewajiban berasal dari kata wajib, yang artinya harus dilakukan atau diamalkan. Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban warga Indonesia sesuai dengan undang-undang yaitu sebagai berikut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adapun kewajiban warga negara yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang kedua, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Dalam pasal 23A, kewajiban warga negara yaitu setiap warga negara
wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Dalam pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 23 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 28J menjelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam pasal 31 ayat 2, dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang kedua, menaati aturan lalu lintas, menjauhi praktik korupsi, serta nepotisme dalam bekerja. Yang ketiga, ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, misalnya dengan ikut dalam Siskamling. Siskamling adalah sistem keamanan lingkungan. Yang keempat, ikut serta membantu korban banjir di dalam negeri. Dan yang kelima, mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Sebagai seorang siswa, selain mendapatkan hak, anak-anak juga harus menjalankan kewajiban anak-anak sebagai siswa di sekolah. Apa saja kewajiban anak-anak sebagai siswa di sekolah? Ya, ada beberapa kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama yaitu menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya peraturan sekolah. Contoh peraturan sekolah yaitu hadir di sekolah sebelum bel sekolah berbunyi, meninggalkan sekolah setelah kegiatan pembelajaran berakhir, memberikan keterangan seperti izin atau sakit apabila berhalangan hadir ke sekolah. Yang kedua, siswa wajib mengikuti upacara bendera. Nah, upacara bendera di sekolah biasanya diadakan pada hari Senin, hari nasional, serta hari-hari besar lainnya. Yang ketiga, siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di sekolah, termasuk memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Apabila hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, damai, aman, dan sejahtera. Apa yang terjadi apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang? Misalnya,
kita lebih banyak dalam menjalankan kewajiban daripada memperoleh hak yang seharusnya kita peroleh. Hal itu tentu saja berakibat tidak baik bagi kehidupan. Apabila hak dan kewajiban dilaksanakan secara tidak seimbang, maka akan menimbulkan permasalahan dan perselisihan. Jika masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, maka lambat laun akan timbul permasalahan yang jauh lebih besar dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik perlu menegakkan hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Perlu adanya kesadaran yang lebih untuk meningkatkan semangat guna melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membangun kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, melalui interaksi yang terus-menerus dan terorganisir diri dalam komunitasnya dan lembaga, dapat membangun kesadaran kolektif dan solidaritas tinggi. Yang kedua, menunjukkan partisipasi dan peran aktif dalam proses pengambilan dan pembuatan peraturan dan kebijakan. Yang ketiga, warga harus memperjuangkan haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, warga negara dituntut kritis dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita jalankan atau kita amalkan. Bagaimana dengan tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah sikap melaksanakan sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Apa saja tanggung jawab kita sebagai warga negara? Ada beberapa tanggung jawab kita sebagai warga negara, yaitu yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional, yaitu Pancasila. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta negara. Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan. Selain itu, kita sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Apa saja tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap lingkungan? Yang pertama yaitu memelihara kebersihan lingkungan, seperti menerapkan prinsip 4R. Prinsip 4R yaitu reduce, yang artinya mengurangi, reuse, yang artinya memakai kembali, recycle, yang artinya mendaur ulang, dan replace, yang artinya mengganti. Yang kedua, tidak mengeksploitasi alam secara berlebih, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Nah, apabila kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai warga negara, apa yang akan kita peroleh?
Dampak seperti apa yang akan terjadi apabila masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya di masyarakat. Salah satu akibat yang akan terjadi apabila masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya adalah terjadinya masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu keadaan di masyarakat yang tidak normal atau tidak semestinya. Masalah sosial harus dipecahkan atau diatasi secara bersama-sama. Contoh masalah sosial di lingkungan tempat tinggal adalah masalah kependudukan, masalah keamanan, sampah, kebakaran, pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, ketidaktertiban dan ketidakdisiplinan, pemborosan energi, dan kelangkaan barang kebutuhan. Sekian pemaparan materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga materi dalam video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!